Action. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lydia Febriasari. Nah, kita ini sekarang ini tanggal berapa ya? Oh, tanggal 21 hari Kartini, tapi besok itu tanggal 22 April. Teman-teman harusnya tahu hari apa tanggal 22 April. Tahu nggak? 22 April itu hari bumi. Nah, hari bumi kita harus apa ya? Kita harus menyayangi bumi kita. Nah, di samping saya ini sekarang ada Mas. Kita kenalan dulu ya. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam. Ya. Ini sekarang silakan memperkenalkan diri dulu Mas. Iya, terima kasih Mbak. Saya Agus Hartono. Biasa kalau di teman-teman baik di terutama di Jogja gitu ya, itu saya sudah punya label semuanya Agus Sampah. Sampah, kok bisa? Ya. Ayo kita tanya-tanya ya teman-teman ya. Tapi sebentar nih, sorry Mas. Itu kacamata 2 gitu. Emang harus 2 gitu Mas? Itu yang atas warnanya kuning Mas. Ini bagian dari identitas. Oh gitu. Jadi kalau ketemu Mas, ada Mas, nggak usah lihat wajahnya, lihat kacamata di atas ada 2 gitu, mesti Mas Agus. Dari tadi saya amati soalnya. Oke, kita kenali lebih lanjut Mas Agus ini ya. Apa hubungannya dengan Hari Bumi? Nih, oke. Lanjut Mas. Kok bisa disebut Mas Agus Sampah? Iya. Jadi begini sebenarnya. Saya kira-kira awal tahun 2000-an gitu. Saya sering jalan-jalan gitu. Saya suka jalan gitu. Nah di setiap kali saya jalan saya selalu menemui sampah. Di mana-mana gitu, itu ada sampah. Iya. Kita mau ke sekolah misalnya, gitu, pasti kita ketemu dengan sampah. Kita mau ke kantor, mesti ketemu juga dengan sampah. Iya, benar. Artinya di mana-mana sampah itu bisa kita temui. Gitu. Nah, dari situlah saya berpikir, apa memang harus begitu? Harus begitu. Termasuk, gitu ya, suatu ketika saya jalan-jalan gitu ya, melewati sungai-sungai dan di hampir di seluruh yang saya lewati di sungai itu. Ya, itu sampahnya minta ampun. Nah saya berpikir, kemudian saya ingat waktu saya kecil itu dulu ada semacam nyanyian. Dayoe teko. Oh iya. Ya kan? Gelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Pakakno asu. Asune mati. Kelekno kali. Artinya pada tahun-tahun itu saya berpikir sepertinya memang secara budaya kita itu sudah dikonstruksi untuk menempatkan sungai atau menjadikan sungai sebagai tempat buangan. Tetapi kemudian saya coba berpikir lagi bahwa peradaban di muka bumi ini dimanapun selalu muncul dari lembah sungai. Artinya tidak bisa dikaitkan, tidak bisa dipisahkan maksudnya antara kehidupan manusia dengan sungai. Artinya ketika kemudian sungai dijadikan sebagai tempat buangan, pasti kehidupan akan terganggu. Nah, karena itulah saya coba renungkan ini. Artinya dari unen-unen, dari nyanyian ini, kalau kita penggal hanya di kalimat akhir kelekno kali, benar bahwa kita disuruh untuk membuangnya ke sungai. Artinya menjadikan sungai sebagai tempat buang. Nah, tetapi gitu ya, ketika ini kita renungkan, dayoe teko, gelarno kloso. Akhirnya saya ketemu jawaban bahwa kita tidak boleh gerusa-gerusu. Kan intinya di situ sebenarnya. Iya. Dayoh apa? Dayoh itu tamu. Iya. Tanpa pertimbangan apapun, ambil kloso, ambil tikar.
ini ternyata sobek. Iya. Bingung, malu. Tembel. Coba, ini jaga. Ternyata bau. Kan gitu kan. Iya, benar. Nah artinya ini kalau kita rangkai terus ini, Iya. kita rangkai sampai kalimat Terakhir. terakhir tadi. Ini kan kelihatan orang yang berpikir tergesa-gesa, Iya. tidak berpikir Jauh. jauh ke depan. Nah, karena itulah kalau menurut saya bahwa tidak benar bahwa kita disuruh untuk membuang sampah itu ke sungai. Sungai. Iya. Artinya saya ketemu lagi itu, sehingga kemudian saya mencoba mengajak warga masyarakat termasuk diri saya dan keluarga saya, mbok ojo dong buang sampah neng kali, mbok ojo dong buang sampah sembarangan, ayo kita kelola kan itu. Jadi nah karena itu dulu saya memulainya dari tahun 2003 sampai sekarang gambarannya hampir setiap hari di setiap kesempatan saya selalu ngomongin sampah, sehingga teman-teman pada karena nama Agus itu banyak. Oh Agus iya. Sopo, Iya. Agus Sopo, Agus sampah. akhirnya Agus sampah. Iya. Ceritanya nama begitu. Nama Agus memang pakai kayaknya list pertama itu, nama paling dipakai. Iya. Iya. Gitu. Nah itu teman-teman, ternyata ya kita memang benar. Kita itu terlalu gampang buang sampah sembarangan ya. Nah terus kegiatannya kan itu istilahnya dalam tanda kutip meracuni masyarakat untuk jangan membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Nah ini apa namanya, ini kan termasuk dalam apa ya, konservasi pelestarian sungai. Ya sungai, ya air, gitu kan. Terus Ya, ekosistemnya betul. juga dong, Ya, betul. gitu kan. Gitu. Nah selama ini yang sudah dijalani itu lingkupnya itu sampai semana nih dari 2003 sampai sekarang ini? Dari tahun 2003 sampai 2000 pertengahan 2013 saya banyak konsentrasi di wilayah DIY. Nah, Ya, di DIY. Waktu itu kita awali dari kota Jogja. Antara tahun 2003 sampai 2009-an kita mendampingi 16 RW di kota Jogja. 16 RW. Terus keluar ke Bantul, ke Sleman dan sebagainya. Nah, sejak 2000 pertengahan 2013 sampai sekarang gitu ya. Jogja tidak kita lepas, tetapi kita mulai menyeberang ke wilayah Jawa Tengah, terutama di Klaten. Sehingga kita dampingi salah satu kecamatan di sana, di Klaten, ada 18 desa yang kita dampingi. Gitu. Jadi itu kira-kira lingkup yang kita ayai. Nah itu jadi kegiatannya selain bersih-bersih juga ada kegiatan yang lain selain maksudnya untuk yang sungainya gitu kan, untuk sampahnya sendiri. Saya biasanya memulainya justru dari sungai itu. Saya memulainya dari sungai. Yeah. Kenapa dari sungai? Karena saya tadi di awal saya singgung bahwa peradaban bermula dari sungai. Ya. Kemudian umat beragama terutama yang Muslim, Ya, yang Islam misalnya ya. gitu kan, itu kan dijelaskan bahwa di bawah surga mengalir sungai-sungai dengan airnya yang jernih. Ya. Artinya gambarannya sebenarnya surga, kan gitu. Gambarannya iming-imingnya itu surga. Tetapi ketika kita lihat kenyataan di lapangan, apakah masih ada surga? Karena sungai-sungai kita semua kotor. Susah ya hari yang jernih. Kan itu ya. Nah, berangkat dari situlah gitu kan. Nah, kotor dari mana? Kotor dari buangan sampah. Karena di satu sisi ada pemahaman yang tidak utuh, gitu ya. Menjadikan sungai sebagai tempat buangan tadi, gitu. Itu kan hanya dipahami dari kalimat terakhir, tidak diartikan dari secara sungguh. Nah, sehingga biasanya saya ke masyarakat itu mengajak masyarakat untuk ini tadi, bagaimana memuliakan air, bagaimana memuliakan sungai, bagaimana memuliakan bumi dan bumi,
dari gitu ya, faktor-faktor pencemar, salah satunya adalah sampah. Begitu. Aduh, teman-teman, yuk kita belajar deh, nggak buang sampah sembarangan ya. Ini saya dulu kan tinggal di Jakarta juga. Oh yes, Jakarta Utara ya. Aduh, saya tuh lihat sungai yang kalau ke Manggarai itu airnya nggak kelihatan. Sungai tapi airnya nggak kelihatan. Ya, kelihatan sampahnya. Sampah semua. Betul. Wah, ini sungai terus ke mana Muara Angke. Naik boat, Iya. nyangkut. Ah, Kita angkat itunya, kita lihat ke bawah tuh kasur, sofa. Ya hebat banget lah sampahnya kita itu ya. Ya, nah artinya ketika saya kemudian mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, Iya. terus sampahnya diapakan? Nah itu Kan itu. kadang kita kan Jadi bingung sampahnya ngurutnya diapakan? itu. Nah, karena itu memang mesti harus ada perubahan paradigma, ada perubahan pola pikir, gitu ya, pikir kita, bahwa sudah saatnya, gitu ya, kita tidak buang sembarangan, tetapi ayo kita mengelola sampah. Jadi kuncinya sebenarnya adalah mengelola sampah. Nah, untuk mengelola sampah sebenarnya hanya dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi sampah. Ya. Yang kedua adalah memanfaatkan. Ya. Kan gitu. Nah, mengurangi. Nah, mengurangi ini saya kira tantangannya kehidupan sekarang sangat berat. Apapun sekarang sudah serba plastik, dibungkus plastik, ya kan? Iya. Nah, saya jadi ingat tahun 2011, saya waktu itu bikin karya tubuhku dikapling plastik. Karena kalau kita amati, ya, apapun yang masuk ke tubuh kita itu semuanya dari awalnya dibungkus plastik. Makanan dibungkus plastik. Iya. Kebutuhan mandi, Iya. sapu, sabun, odol, semuanya dibungkus plastik. Sehingga bisa saya bayangkan dari rambut Iya. dibungkus plastik. Plastik semua. Iya kan? Plastik semua. Nah, sehingga kembali ke bahwa mengelola sampah itu hanya dua tadi, gitu. Mengurangi, artinya bahwa apapun yang kita lakukan harus bisa mengurangi sampah. Nek mangan ya berarti itu entek. Ya. Jangan Oh, menyisakan. ya itu Kan gitu. yang kadang sering terjadi tuh. Ya, apalagi maaf gitu ya, orang Jawa. Jadi ini nek mertamu, nek panganannya dintekke sarung. Nah ini budaya-budaya saya kira yang kontraproduktif terhadap isu pengelolaan sampah dalam hal pemuliaan bumi, kan gitu ya. Artinya kalau makan ya harus kita habis. Kemudian yang kedua kita harus kembali gitu. Sejauh yang masih bisa kita lakukan, ayo kita hindari plastik. Itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bijak kalau menurut saya. Gitu kan. Nah, makanan mau beli apapun sekarang ini kalau dari rumah ibu-ibu belanja gitu, yang penting bengesan. Iya kan? Yang penting ibu-ibu ini bengesan, kalau bawa duit kan. Tapi pulang dari belanja apapun tantangannya banyak. Plastik. Jadi yang harus kita pikirkan kembali, gitu ya. Iya, nah, zaman dulu kan saya ingat tuh waktu itu zaman saya kecil kalau mau ke pasar mesti bawa nenteng tas belanja gitu. Kok sekarang pergi ya udah gini aja. Nanti udah tinggal plastik. Ini tantangan utamanya dalam pengelolaan sampah. Iya benar. Sebenarnya ini di kota-kota besar karena kehidupan pola interaksi sosial dan lain sebagainya itu sudah terjebak pada budaya pop, budaya instan yang maunya serba cepat, gitu ya. Nggak mau repot, berakibat menumpuknya sampah. Artinya bahwa mengurangi tadi itu tidak kita lakukan. Ini yang pertama harus kita lakukan. Makan habis, belanja harus bawa wadah, kan gitu kan.
termasuk dalam hal pemakaian rantang. Ya, rantang. Masih ingat ya? Masih ada. Rantang. Sekarang kalau kita cek di rumah tangga mungkin sudah nggak ada yang punya rantang sekarang. Iya. Kalau dulu setiap rumah Pasti ada rantang. Iya. Ya, beli apa gitu mesti rantang. Nah, artinya ini yang harus kita revitalisasi lagi. Jadi revitalisasi budaya lokal, ya, yang sebenarnya nyata-nyata mampu untuk mengurangi sampah. Ini yang harus kita munculkan lagi, kan gitu ya. Ya ora kudu nek wong biyen arep nang pasar nggone tenggo gitu ya. Nah nek saiki mosok yo nggo tenggo. Nek motor mbak tenggo bagus kayaknya. Kan itu ya. Artinya revitalisasinya di situ, artinya bentuk ya. Bentuk tenggonya kan bisa diganti dengan tas yang lebih cakep, dengan tas yang lebih kekinian, kan gitu ya. Nah ini revitalisasi di situ. Itu yang pilar pertama. Pilar yang kedua memanfaatkan. Ini awake dhewe wis berupaya nyudo, ini kan tetap makhluk hidup ini tetap mengeluarkan atau menghasilkan. Nah, sampah yang sudah terlanjur ini ayo kita manfaatkan. Bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk, bisa jadi produk daur ulang. Saya nggak bawa contoh, istri saya bawa contoh. Saya bikin tas, saya bikin baju, saya bikin kaos, gitu. Itu dari sampah. Begitu kira-kira. Sehingga ketika sampah ini kita kelola dengan cara pertama mengurangi dan memanfaatkan, sehingga yang kita buang ke sungai ini sudah nggak ada, karena sudah kita manfaatkan. Sungainya bersih, gambaran teks agama bahwa di bawah surga mengalir sungai-sungai dengan airnya yang jernih. Ini bisa dinikmati bersama. Saya kira itu Mbak. Iya, sip. Pokoknya kita harus belajar nih. Oke. Ini kalau kuliah ini 6 semester. 15 SKS. Ini lulus langsung S2. Ini saya dulu biologi soalnya. Oh ya? Iya, saya biologi lingkungan. Biologi Duta Wacana. Oh, Duta Wacana. Ya. Saya sastra. Sastra, tapi lebih lingkungan banget. Gitu. Nah, itu teman-teman, kita harus belajar mengurangi. Kalau saya sih melihatnya sekarang ini ya, di tempat saya sana sekarang kayak snack gitu sudah nggak plastik, ada yang pakai besek, Ya, terus ada ya pokoknya yang nggak terlalu banyak plastiknya lah. Terus kayak ada pasar-pasar yang tradisional itu gelasnya pakai bambu. ya, gitu, ya, betul. Nah, itu sudah mulai banyak. Oke. Nah, kayaknya gitu ya. Kita akan cerita lagi nanti suatu saat saya boleh main. Oh, boleh. Mau lihat-lihat produknya. Kalau ke rumah lebih asik. Iya, kita bisa lihat, kita coba belajar mengolah sampah dan limbah-limbah yang lain. Oke, gitu ya teman-teman, kita ngobrolnya dengan Mas Agus Sampang kali ini. Sampai ketemu nanti di next video berikutnya. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke, sama-sama Mbak. Iya. Dadah.